Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 terdiri dari saya, Karimanisa Solihah, ada Nafa Awalia, Zulfah Reza, dan Nahdiah Nurul Islamiyah. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang perbedaan perhitungan ayat pada surat Al-Fatihah sampai dengan surat Al-Imran. Langsung saja surat Al-Fatihah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Surat Al-Fatihah yaitu telah berkata, dan Al-Kufi dengan Mekah atau Maki yang menghitung basmalah, dua lainnya lebih layak mendapatkannya. Dan saya katakan atau saya berkata, saya menjelaskan dalam ayat ini bahwa perselisihan terjadi di dua tempat dalam surah ini. Basmalah dan sepatah kata di atasnya terlebih dahulu. Dan bahwa Kufi dan Maki itu menghitung basmalah, sedangkan ulama lainnya tidak menghitung basmalahnya. Mereka Al-Madian, Al-Basri, Asam, dan Al-Madian itu ada Al-Madani awal, ada juga Al-Madani akhir. Terus juga ada yang satu lagi Al-Khimshi. Nah, terus selain mereka itu kecuali Al-Kufi dan Al-Maki. Jadi yang selain Al-Kufi dan Al-Maki ini kata pertama pada lafaz an'amta alaihim. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi itu dihitung oleh mereka gitu. Kalau misalnya yang untuk Al-Kufi dan Al-Maki itu berarti maaf. Jadi kayak gini. Para ulama itu bersepakat bahwa Al-Fatihah itu dibaca dalam 7 ayat. Nah, Al-Kufi dan Al-Maki itu menghitung bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi totalnya ada 7. Bismillahirrahmanirrahim, lalu Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Terus yang ketujuhnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu kan Al-Kufi sama Al-Maki. Nah, kalau misalnya imam selain Al-Kufi dan Al-Maki itu mereka tidak menghitung bacaan dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat yang pertama itu dari Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetapi mereka kenapa bisa sama 7 ayat? Karena pada ayat akhir yaitu nomor 6-nya itu mereka itu siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu. Jadi itu 6. Nah, yang ketujuhnya itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Jadi alaihim yang pertama itu untuk Al-Kufi dan Al-Maki tidak dihitung. Tapi untuk imam lainnya itu dihitung sebagai ayat ke-6. Lalu alaihim yang kedua sebagai ayat ke-7. Jadi Al-Fatihah semuanya sepakat 7 ayat. Lalu lanjut surat Al-Baqarah telah berkata, apa awal dari ejaan huruf kufi? Di sini dan saya katakan, saya sebutkan di ayat pertama bahwa surat yang dibuka dengan huruf yang ejaannya adalah huruf kufi yang dibuka dengan surat itu. Ada ayat yang berdiri sendiri, dan itu adalah firman Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada witir pada lafaz tosin dengan zirro. Itu mengambil
yang pertama, dan saya sebutkan di ayat pertama bahwa surat yang dibuka dengan huruf ejaan itu dianggap kufi, yang dengannya surat itu membuka ayat yang berdiri sendiri. Jadi dengan berdiri sendiri. Dan itu adalah firman yang Maha Kuasa, yaitu pada lafaz Alif Lam Mim. Nah, itu adalah awal dari surat Al-Baqarah, lalu ada surat dari Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Al-Luqman, As-Sajdah, dan juga pada lafaz Alif Lam Mim Shad. Itu terdapat pada awal surat Al-A'raf. Lalu pada lafaz Kaf Ha Ya Ain Kaf Ha Ya Ain Shad. Nah, itu terdapat pada awal dari surat Maryam. Dan juga ada juga pada lafaz Toha, yaitu terdapat pada pertama dari surat Toha itu sendiri gitu. Lalu pada lafaz To Sim Mim itu terdapat pada awal dari penyair dan juga Al-Qasas. Lalu pada lafaz Yasin itu terdapat pada awal dari surat Yasin tersebut. Lalu ada lafaz Hamim yaitu terdapat pada awal surat Ghafir, Fusilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Aj-Jasiyah, Al-Ahqaf dan Al-Ahqaf. Nah, lalu ada juga di lafaz Ain, Shin, Qaf. Nah, ini terdapat pada awal surat Asy-Syura. Lalu juga ada Asy-Syura. Nah, dan Al-Kufi itu setelahnya masing-masing Al-Fatihah ini ayat yang diringkas. Aduh, maaf banget ya, Kak. Saya terjemahinnya kurang nih. Lalu pada lafaz Hamim, pada lafaz Hamim itu dianggap sebagai ayat pertama dari surat Asy-Syura. Dan begitu juga pada lafaz Ain, Shin, Qaf itu merupakan 2 ayat baginya. Dan ucapan saya tidak ada witir dan lain-lain. Tidak ada witir dan lain-lain. Itu merupakan pengecualian dari aturan sebelumnya. Nah, yang dimaksud dengan witir adalah apa yang ada pada satu huruf, yaitu pada 3 surat, pada lafaz Shad, Qaf, dan Nun. Maka Kufi tidak menghitungnya sebagai kepala sebuah ayat. Dan Tosin di awal surat An-Naml dan Tosin di awal surat An-Naml itu tidak dianggap sebagai ayat. Dan arti kata-kata dari lafaz Zarro dengan mat dan qasr wazn adalah itu termasuk Al-Kufi gitu. Udah lanjut. Ya Allah. Tidak terhitung juga huruf hijaiyah yang menjadi pembukaan untuk beberapa surat. Apabila dibarengi dengan ro. Itu pada contoh Alif Lam Ro. Itu pada awal surat Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan Al-Hijr. Dalam lafaz Alif Lam Mim Ro itu pada awal surat Ar-Rod, maka tidak ada dari ayat itu menurut Al-Kufi dan lainnya. Lalu pada bait kedua
bahwa 2 ayat awal surat Asy-Syura itu, yaitu Hamim dan Ayin Sin Qaf, itu dipersiapkan untuk humus. Dan dia dengan Kufi dalam menghitung 2 ayat ini saja selain dari Fawatihus Suwar atau pembukaan surat yang diketahui padanya sebelumnya bahwa Al-Kufi berbeda dengan perhitungannya. Ya, jadi Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, maaf Kak, Allah jadi masuk. Kenapa Kak Rima? Kenapa? Enggak Kak, maaf. Udah Kak, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafa. Kepada Nafa dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Rima. Slide selanjutnya telah berkata, dan Asyami menghitung alimun pertama, selainnya Muslinuha dikutipnya, dan aku berkata, aku telah memberitahu bahwa pertama Asyami menghitung lafaz al-yaum di awal posisinya, dan yang dimaksudkan ialah firman Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun alim, yang mana setelahnya bima kanu yakdzibun, dan terikat lafaz alimun dengan yang pertama untuk berhati-hati dari selain posisi yang tersisa yang teringat pada contoh surat walil kafirina adzabun alim, dan wala yuzakkihim walahum adzabun alim, dan ini telah sepakat untuk terhitung. Lalu, dan firman-Nya sawa muslihun, dan seterusnya. Maknanya bahwa selain Asyami, dari beberapa ulama menghitung muslihun dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qalu innama nahnu muslihun, dan hasilnya bahwa Asyami berbeda, yaitu menghitung lafaz al-yaum, alim, dan tidak menghitung muslihun, dan bahwasanya dari ulama yang lain meninggalkan untuk menghitung alim dan menghitung muslihun. Next, telah berkata, dan yang khaifina dihitung untuk Basro seperti Asyam dan Al-Iraq. Lalu yang kedua Al-Bab untuk Asyami, makhluk tinggalkanlah untuk yang kedua. Dan aku berkata, aku diperintahkan setelah khaifina dan firman-Nya, maka nalahum ayyadkhuluha illa khaifin, untuk busro maka tidak terhitung untuk selainnya. Dan setelah lafaz al-bab pada posisi keduanya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqun ya ulil albab, untuk Syami dan Al-Madani yang kedua, dan Al-Iraqi atau Al-Basra dan Al-Kufi, maka tertinggal untuk Al-Madani yang pertama dan Al-Maki. Dan telah berhati-hati dengan yang kedua dari yang pertama, yaitu firman-Nya, walakum fil qasasi hayatu ya ulil Walakum fil qisasi. Walakum fil qisasi hayatu ya uli. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Maka tidak terhitung untuk siapapun. Lalu diperintahkan untuk meninggalkan menghitung lafaz khalaq pada posisi keduanya, yaitu firman-Nya,
Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Karena dia telah disepakati untuk ditinggal bagi ulama. Next. Selanjutnya telah berkata dan yunfiquna, yang kedua menghitung al-maki, dan yang pertama juga tanpa keraguan. Dan aku berkata, firmannya yunfiqun pada posisi kedua yaitu sebentar Kak. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, yang setelahnya qulil afwa al-maki dan al-madani, menghitung yang pertama dan meninggalkan selainnya, dan telah berhati-hati dengan yang kedua dari yang pertama yaitu wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum, maka itu ditinggal bagi semuanya. Next akan dibacakan oleh Nahdia. Nahdia, dipersilahkan Nahdia. Baik, terima kasih. Selanjutnya telah berkata, dan berpikir kalian pada yang pertama tertulis, untuk yang kedua, dan Asyami dan Kufi pada perhitungannya. Dan berkata kalimat tatafakkarun pada awal posisinya, dan itu pada firman Allah Subhanahu wa taala la'allakum tatafakkarun, yang setelahnya fit dunya wal akhirah. Telah disebutkan keteraturannya pada jalan perhitungannya bagi Madani yang kedua dan Asyami kemudian Al-Kufi. Maka maka tidak terhitung bagi Madani yang pertama dan Makki dan Al-Basrah, dan telah terikat dengan yang pertama karena hati-hati dari yang kedua yang setelahnya. Pada ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, maka ayatnya itu dihitung menurut para kesepakatan ulama. Kemudian selanjutnya penulis berkata perhitungan pada kata An-Nur oleh Al-Madani awal dan perbedaan Makki pada kata syahid yang dibiarkan. Yang pertama, penulis mengatakan pada firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ayat ini dihitung oleh Madinah awal. Kemudian selain dari Madinah awal, ayat ini tidak dihitung. Kemudian maksud dari perkataan wa khulfu Makki, yaitu perbedaan pada Makki, bahwa perbedaan yang dihitung dan tidak dihitung pada ayat wala yudor katibu wala syahid, bahwasanya perbedaan pada ayat ini tidak dihitung oleh Makki. Jika betul bahwa ayat ini adalah ayat yang dipercaya, ayat pertama di antara banyak ulama menghitung seperti apa yang dipercayai pada hadis dan asar tersebut. Maka apa yang dikatakan oleh Makki bahwa perhitungan ayat wala syahidun tidak menjadi perhatian dan tidak memalingkan padanya atau sempurna dari apa yang didahulukan. Selanjutnya penulis berkata kata ma'rufan, yaitu Basri dan pengikutnya. Kemudian yang kedua kata Al-Qayyum pada Makki Jali. Penulis mengatakan jika dilihat dari bait ini bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala illa an takunu qawlan ma'rufa, kata ma'rufa dihitung oleh Basrah, kemudian tidak dihitung oleh yang lainnya. Adapun Al-Madani Tsani dan Makki keduanya mengikuti Basrah. Kemudian diambil pada hitungan firman Allah Subhanahu wa taala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata qayyum ini peletakan atau posisi ayat ini dihitung oleh Madani Tsani, Makki dan Basrah. Kemudian selain dari ketiga tersebut seperti Madinah awal, Syam dan Kufi itu tidak dihitung. Selanjutnya dapat diketahui bahwa penulis kitab ini dapat mengetahui bahwa perbedaan peletakan atau posisi-posisi pada
surah ini terdapat 11 peletakan atau posisi. Yang pertama pada alif lam mim, kedua walahum adzabun alim, kemudian muslihun, khaifin, wattaquna ya ulil albab, kemudian min khalaq pada dua posisi, yunfikuna pada dua posisi, tatafakkarun, kemudian qaulan ma'rufan, kemudian al-hayyul qayyum, kemudian ilan nur. Kemudian penulis mengetahui atau dihitung atau tidak dihitungnya ayat pada setiap peletakan atau posisi tersebut hanya Allah yang dapat mengetahui. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, presentasi sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Teman-teman, dipersilahkan. Ada yang ingin menyanggah juga? Ini belum selesai ya Karima ya? Baru sampai surah Al-Baqarah ya? Iya. Tapi itu Kak, kan pembagiannya kita sampai dari halaman 27 sampai 31 Kak. Gitu. Sampai 31 berarti? Di buku Iya. gitu ya? Iya. Di Berarti Ali Imran-nya nggak masuk? RKPS. Ali Imran-nya Ali iya Imran-nya nggak masuk berarti? nggak masuk. Iya nggak Oh, masuk. nggak masuk ya? Oh ya udah. Berarti mungkin kesalahan Kak Iha. Seharusnya ini Ali Imran masuk ini. Ya udah nggak apa-apa. Silakan dilanjut. Sudah selesai Kak. Sekarang sesi tanya jawab. Teman-teman, Ya, apakah silakan. ada yang bertanya? Atau ada yang ingin menambahkan? Bingung mungkin teman-teman yang lain. Saya juga masih bingung. Ya udah langsung diambil alih Kak Iha aja ya. Berarti ini hanya 2 surah. Surah Al-Fatihah sama surah Al-Baqarah. Seharusnya sampai surah Ali Imran. Nah, mungkin Kak Iha ada salah ketik pas waktu nulis halamannya sepertinya. Masih ada 1 surah lagi yang belum. Berarti surah Ali Imran. Berarti surah Ali Imran nanti dibahas sama pemakalah yang selanjutnya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Nah, jadi di sini di pembahasan Adul Ai pertemuan yang kedua, di sini kita membahas terkait dengan madhab-madhab ilmu Adul Ai yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Di situ ada 7 madhab. Ada Al-Madanil Awal, Al-Madani Tsani atau Al-Madanil Akhir, Al-Makki, Al-Basri, Al-Himsi, Ad-Dimashqi, kemudian Al-Kufi. Nah, ada sekitar 7 madhab di situ yang membahas terkait dengan perhitungan ayat. Nah, di sini, ini teman-teman tinggal mencocokkan aja sebenarnya. Ini suaranya ganggu nggak? Suara adanya kedengeran nggak? Nggak terlalu, Kak. Oh, nggak terlalu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal mencocokkan sebenarnya. Misalkan di buku ya, di Adul Ai-nya, di kitab Nafaisul Bayan, di situ sudah dijelaskan bahwa permasalahan-permasalahan apa saja yang akan diperselisihkan terkait dengan perhitungan ayat, apakah ayat ini menjadi sebuah ayat untuk madhab tertentu, atau ayat ini tidak menjadi sebuah ayat untuk madhab tertentu. Begitu ya. Nah, kemudian tadi Kak Iha mulai di surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Wa aqulu bayanat fi hadzal baiti anna al-khilafa waqa'a fi mawdi'ain min hadhihi surah. Al-basmalatu wa kalimatu 'alaihimul ula. Jadi kesimpulan dari surah Al-Fatihah di sini ada 2 ayat yang menjadi sebuah perselisihan pendapat terkait dengan 2 ayat tersebut dijadikan ayat atau bukan untuk madhab tertentu. Seperti itu ya. Jadi di surah Al-Fatihah ada 2. Yakni yang pertama, ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian madhab yang menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi 1 ayat, yakni ayat pertama. Ada yang menganggap bahwa madhab lain itu menjadikan Bismillahirrahmanirrahim bukan menjadi ayat pertama, melainkan hanya menjadi awal setiap surah. Jadi setiap surah keseluruhan ada bismillahnya, ada basmalahnya, seperti itu. Nah, di sini yang menjadi perdebatan di surah Al-Fatihah, yakni Bismillahirrahmanirrahim, sama
lafat siratal ladzina an'amta alaihim. Lafat alaihim tapi yang alaihim yang pertama. Karena di surah Al-Fatihah di situ ada dua alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Yang kita perdebatkan, yang kita perselisihkan di sini adalah alaihim yang pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ya. Maka di situ mazhab tertentu ada yang membaca bahwa di siratal ladzina an'amta alaihim itu menjadi ayat ke-6. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin di situ menjadi ayat yang ke-7. Ada yang menggabungkan dari awal, mulai dari siratal ladzina an'amta alaihim sampai dengan waladdallin, di situ menjadi satu kesatuan ayat. Gitu ya. Sebentar di sini selesai adzan. Nah, jadi seperti itu. Akan kita bahas satu persatu. Wa annal kufi wal makki wahdahuma yu'iddani al-basmalah. Nah, ini kalimat alaihim untuk Imam Al-Kufi dan Imam Al-Makki membaca atau menghitung bahwa alaihim itu menjadi sebuah, bukan alaihim ini, basmalah. Basmalah itu menjadi sebuah ayat yang pertama. Seperti itu ya. Jadi nanti di tabel-tabelnya untuk basmalah di situ Imam Al-Kufi dan Imam Al-Makki menjadikan basmalah itu menjadi ayat pertama. Al-Kufi itu siapa saja? Imam Al-Kufi. Al-Kufiyun kalau dalam bahasa ilmu qiraatnya. Imam Nafi, Kak. Imam Nafi, terus? Ibnu Katsir sama Abu Ahmad. Nah, ini kemarin Kak Iha menyampaikan seperti itu ya. Ternyata kalau yang Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, dan Abu Amr itu bukan Al-Kufiyun. Dari Kak Iha kemarin ada kesalahan. Itu ahlus sama. Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr itu ahlus sama. Tapi kalau Al-Kufiyun itu Imam Asim, berarti Syu'bah dan Hafaz, kemudian Imam Hamzah, kemudian Imam Al-Kisai. Yang kalau misalkan dalam rumus ilmu qiraat itu ditandai dengan sa. Itu. Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai di situ masuk di Al-Kufiyun. Maka ketika teman-teman melihat mushaf Imam Asim baik Syu'bah ataupun Hafaz, Imam Hamzah atau Imam Al-Kisai, maka di situ Bismillahirrahmanirrahim menjadi ayat pertama. Berarti selain dari mushaf tersebut, misalkan mushaf Imam Warash, Imam Qalun, dan selainnya, maka di situ membaca Bismillahirrahmanirrahim bukan menjadi ayat yang pertama. Ini dalilnya terkait dengan dalil perhitungan ayatnya, gitu ya. Fatakunu matrukatan li ghairiha min baqi ulama'il adadi wa hum al-madaniyan wal basri wasyami wa anna siwahuma wal kufi wal makki. Nah, berarti di sini matrukah artinya yang ditinggalkan atau yang tidak menjadikan kalimat bismillah itu menjadi satu ayat kesatuan sendiri, maka sisanya siapa itu al-madaniyan, berarti ada madanil awal dan ada madanil akhir. Kemudian al-basri, Imam al-Basri, kemudian asyami. Nah, ketika di kitab disebutkan bahwa asyami itu, maka asyami itu mengandung dua madhab, artinya al-himsi dan al-dimashqi. Nah, itu asyami. Itu ketika asyami tidak ada perbedaan pendapat di antara al-himsi dan ad-dimashqi disebutnya asyami. Tapi kalau salah satunya berbeda, maka yang nanti akan disebutkan madhabnya seperti ad-dimashqi atau al-himsi. Karena di sini ad-dimashqi dan al-himsi sama dalam membahas basmalah itu menjadi sebuah, tidak menjadi sebuah awal kalimat, maka di sini yang disebutkan dalam kitab adalah asyam. Maka yang tidak menghitung basmalah menjadi ayat pertama adalah al-madaniyan, yakni madanil awal dan madani tsani, al-basri dan asyami. Asyami berarti ad-dimashqi dan al-himsi. Wa anna siwahuma ay siwal kufin wal maddi yu'iddu, berarti menghitung. Berarti al-kufiyun, Imam Asim, Syu'bah dan Hafaz, Hamzah, Khalaf, Khallat, Al-Kisai, Imam Abdul Harith dan Duril Kisai, kemudian Al-Makki, Ibnu Katsir berarti ya. Maka di situ membaca atau menyebutkan bahwa basmalah menjadi ayat pertama. Selain dari imam-imam yang tersebut, maka dianggap tidak dihitung. Artinya yang menjadi ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai sini bisa difahami terkait dengan basmalah saja? Tadi Kak Iha sampai mana ini ngomongnya? Tiba-tiba keluar sendiri. Basmalah, Kak. Sebagai satu Ya, ayat. basmalah ya. Berarti itu kesimpulan dari yang basmalah saja. Yang membaca basmalah di situ hanya Imam Al-Kufiyun dan Imam Al-Makki yang menjadikan basmalah itu menjadi ayat pertama. Selain dari Imam Al-Kufiyun maka tidak dianggap menjadi ayat pertama. Berarti yang selain dari Al-Kufiyun dan Imam Al-Makki, alhamdulillahirabbil alamin, itulah yang menjadi ayat pertama. Sampai sini bisa difahami? Insyaallah, Kak. Insyaallah ya. Ini permasalahan yang pertama pada surah Al-Fatihah. Kemudian berarti yang permasalahan kedua pada lafadz alaihim, ya, alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, di situ ada yang wakaf menjadi ayat ke-6, ada yang mewasalkan sampai dengan waladhdallin, yakni diteruskan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kan kita kan termasuk Kufiyun ya, Imam Asim Hafiz termasuk Al-Kufiyun, jadi kita tadi mengikuti basmalah menjadi ayat pertama. Kemudian bagaimana dengan alaihim? Kalimatu alaihim al-ula min qawlihi ta'ala an'amta alaihim fatakunu matrukatan lahuma wa qayyadat kalimatu alaihim bil ula ihtirazan min ats-tsaniyah wa hiya ghairil maghdubi alaihim fa innaha matrukatun li jami'i ulama'il adadi. Wal khulasa anna man yu'iddul basmalah wa huma al-Kufi wal Makki la yu'iddani alaihim wa man yu'iddu alaihim wa hum baqil ulama'i al-adadu la yu'idduna al-basmalah. Jadi kebalikannya ini ya. Kalau tadi yang disebut sama Karimah dan teman-teman, yang menghitung alaihim menjadi satu ayat itu siapa? Al-Kufi Alaihim sama menjadi satu ayat. Jadi ini kebalikan dari yang tadi basmalah. Kalau basmalah Al-Kufiyun dan Al-Makki, Al-Kufiyun dan Al-Makki ya yang tadi Kak ya sampaikan. Oh ya, Al-Kufiyun dan Al-Makki menganggap basmalah menjadi satu ayat. Nah, kebalikannya, berarti lafadz siratal ladzina an'amta alaihim selain dari Al-Kufiyun dan Al-Makki menganggap bahwa itu menjadi sebuah ayat. Berarti Al-Kufiyun dan Al-Makki siratal ladzina an'amta alaihim tidak menjadi satu ayat. Termasuk kita. Ketika kita mewakafkan pada siratal ladzina an'amta alaihim, kalau kata Pak Fatoni tidak boleh mewakafkan di alaihim yang pertama. Karena itu bukan menjadi akhir ayat. Maka kalau misalkan tidak sampai atau tidak kuat nafasnya, maka kita boleh mewakafkan ke alaihim yang kedua. Seperti itu. Karena alaihim yang pertama itu bukan menjadi akhir ayat untuk Imam Al-Kufiyun. Ya, untuk selain dari Imam Al-Kufiyun, misalkan Imam Warash, Imam Qalun, maka di situ menjadi ayat. Maka berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti, wakaf. Kemudian itu menjadi ayat ke-6. Kemudian selanjutnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu menjadi ayat 7. Berarti kebalikan. Tapi keseluruhan jumlah surah dalam surah Al-Fatihah, baik mengikuti madhab mulai dari Madanil Awal sampai dengan Asyami, maka di situ keseluruhannya ada 7 ayat ya. Perbedaannya hanya tadi menyebutkan mana yang menjadi ayat pertama dan mana yang menjadi ayat ke-6 dan ke-7. Oh, ke-7-nya sudah sepakat waladhdallin, yang ke-6 berarti.
ayat pertama dan ayat ke-6 yang menjadi perdebatan permasalahannya di situ. Tapi sesuai dengan madhabnya. Kalau misalkan kita mengikuti bacaan riwayat Imam Warsh, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak menjadi ayat pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim, maka berhenti di situ. Gitu. Jadi sesuai dengan madhab yang diikuti. Tidak untuk dipermasalahkan, sesuai dengan madhabnya. Ini supaya teman-teman mengetahui bahwa perhitungan ayat di dalam Al-Quran itu tidak sama. Seperti itu. Ada yang mengikuti madhab masing-masing. Kita ikutnya madhab Al-Kufi. Sampai sini bisa difahami terkait dengan surah Al-Fatihah. Bisa ya? Halo, Kak. Insya Allah. Jadi kalau di surah Al-Fatihah ada dua perselisihan terkait dengan ayat atau bukan. Pada Bismillah yang di awal surah. Kemudian pada Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita ke surah selanjutnya. Surah Al-Baqarah. Wa aqulu ذكرت في البيت الأول أن السورة التي افتتحت بحرف التهجي يعد الكوفي الحرف الذي افتتحت به تلك السورة آية مستقلة وذلك قوله تعالى ألف لام ميم أول البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان وسجدة وألف لام ميم صاد أول الأعراف وكافها يا عين صاد أول مريم وطه أول سورتها وطاسيم ميم أول الشعراء والقصص وياسين أول سورتها وحاميم أول سورة غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف وأيضا عين سنقاف أول سورة الشورى فالكوفي يعد كل فاتحة من هذه الفواتح آية مستقلة ويعد حاميم أول الشورى آية وكذلك عين سنقاف فيهما آيتان عنده. Jadi di sini disebutkan bahwa fawatihus suwar, nah fawatihus suwar seperti alif lam mim shad, kaf ha ya ain shad sesuai dengan yang ada di buku ya. Di sini dihitung menjadi sebuah ayat untuk Imam Al-Kufi. Itu. Yu'iddu Al-Kufi. Berarti Imam Al-Kufi menghitung alif lam mim, Yasin dan fawatihus suwar lainnya yang otomatis yang pastinya yang ada dalam kitab ini menjadi satu ayat. Berarti selain dari Al-Kufi, maka di situ alif lam mim tidak menjadi satu ayat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di situ baru satu ayat untuk imam selain Al-Kufi. Gitu ya. Coba teman-teman perhatikan di mushaf Imam Warsh atau mushaf selain dari Imam Warsh yang di buku Maisurah. Di situ alif lam mim tidak menjadi ayat pertama, hanya waqaf biasa, qaf lam atau jim seperti itu. Tapi kalau Imam Al-Kufiyun, Hamzah Kisai dan Imam Asim, maka di situ menjadi awal ayat atau menjadi ayat pertama. Dzalikal kitabul la raiba fi sudah menjadi ayat kedua. Gitu ya. Itu. Langsung ke qultu wa adda syamiyun alimun awwala siwahu muslihuna anhu nutila sampai situ. Wa aqulu akhbartu anna syami yu'iddu lafdu alimun fi awwali mawadhi'ihi wal muradu bihi qauluhu ta'ala wa lahum adzabun alim. Coba ini dari pemakalah, harusnya nanti ketika presentasi untuk minggu depan disebutkan juga. Misalkan di buku kan cuma ada lafaz walahum adzabun alim. Nah, walahum adzabun alim yang di ayat berapa ini? Nah, itu harus disebutkan. Coba pemakalah. Walahum adzabun alim ayat berapa ini? Walahum adzabun alim. Ayat berapa? Di awal surah Al-Baqarah, surah Baqarah. Walahum adzabun alim. Ayat keberapa? 10, Kak. Ayat ke-10. Jadi di sini ya, ayat ke-10 coba kita buka Al-Qur'an masing-masing. Ayat 10 dari surah Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Nah, bima kanu yakdzibun. Lafaz walahum adzabun alim di mushaf Indonesia, mushaf Indonesia terbitan Indonesia, pada lafaz walahum adzabun alim ada tanda lam alif dan ada tanda apa itu kalau Pak Fatoni menyebutkannya? Daun waru, ya. Ada tanda daun waru. Itu diartikan bahwa
pada kalimat walahum adzabun alim, di beberapa mushaf lain yang tidak mengikuti riwayat Imam Asim atau Imam Hamzah dan Al-Kisai, maka di situ menjadi akhir ayat, gitu loh maksudnya. Walahum adzabun alim itu menjadi akhir ayat. Bima kanu yakdzibun itu ayat lagi. Jadi itu ada 2 ayat di situ. Bagaimana penjelasannya? An-Nasyami yu'iddu lafat alif lami alafat alim fi awwali mawadhi'ihi wal muradu bihi qauluhu ta'ala walahum adzabun alim pada ayat 10 walahum adzabun alim. Di sini Asyami. Asyami itu siapa berarti? Asyami. Ad-Dimashqi dan Sama siapa? Al-Himsi. Ya. Asyami itu Ad-Dimashqi dan Al-Himsi. Maka menganggap bahwa lafaz walahum adzabun alim di situ menjadi sebuah ayat tersendiri. Selain dari Asyami, maka Al-Madanil Awal, Al-Madanil Akhir, Al-Makki, Al-Kufi, Al-Basri, maka pada lafaz walahum adzabun alim hanya sebagai wakaf apa itu namanya? Lam alif aja, kalau di kita lam alif. Tidak menjadi sebuah akhir ayat, begitu ya. Ini permasalahan yang kedua. Nah, biasanya ketika ada kalimat dalam Al-Quran yang kalimatnya itu banyak persamaan, seperti adzabun alim. Adzabun alim itu dalam surah Al-Baqarah tidak hanya satu. Maka di sini di kitab Nafaisul Bayan dijelaskan, fi awwali mawadhi'i, yakni di tempat yang pertama. Wal muradu fi qoulihi ta'ala walahum adzabun alim. Yang dimaksudkan tempat pertama itu apa? Yakni pada lafaz walahum adzabun alim alladzi ba'dahu bima kanu yakdzibun. Yang setelahnya walahum adzabun alim itu ayatnya bima kanu yakdzibun. Nah, berarti yang tadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Yang setelah kalimat alim itu bima kanu yakdzibun. Seperti itu ya. Jadi ini permasalahannya. Karena di situ lafaz adzabun alim banyak seperti walil kafirina adzabun alim. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Maka di sini fahiya ma'dudatun ittifaqan. Yakni di sini semuanya sepakat dengan menghitung bahwa kalimat ini adalah menjadi sebuah ayat tersendiri. Permasalahan yang kedua, clear? Nanti kalau teman-teman bingung bilang, Kak Iha permasalahan. Ini yang kedua. Tadi yang pertama alif lam mim, yang kedua walahum adzabun alim. Bisa Kak Iha lanjut ya? Bisa, Kak. Sekarang yang ketiga. Wa qauli sawa'un muslihuna ila akhirih maknahu anna ghayra syami min ulama'il adadi yu'iddu muslihuna min qaulihi ta'ala qalu innama nahnu muslihun. Nah, itu ayat berapa? Coba. Jadi nanti dijelaskan sama ayatnya ya, biar nggak bingung cari-cari. Ayat berapa itu? Qalu innama nahnu muslihun. 11, Kak. Ayat 11, benar sekali. Setelah ayat 10 tadi ya, berarti ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, ternyata di situ ada yang memperselisihkan, ada yang menjadikan itu sebuah ayat, ada yang tidak. Nah, ternyata di sini anna ghairu syami, selain dari asyami, menjadikan bahwa kalimat tersebut merupakan akhir ayat. Berarti Asyami, yakni Ad-Dimashqi dan Al-Himsi menganggap bahwa itu bukan akhir ayat. Begitu. Ya. Selain dari Asyami, berarti Madanil Awal, Madanil Akhir, Al-Makki, Al-Basri, Al-Kufi. Maka itu menjadi akhir ayat. Kita termasuk Al-Kufi, maka akhir ayat. Yang tadi adzabun alim, kita Al-Kufi. Al-Kufi nggak akhir ayat di situ. Maka hanya lam alif saja. Ini permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang keempat. Wa aqulu umirtu bi'addi khaifina min qawlihi ta'ala ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Ayat berapa itu? Ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Ayat berapa? Ayat 114. Ya, surah Al-Baqarah ayat 114.
Wa man aghlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Nah, di situ ayat itu. Lafat khaifin pada lafat ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Di mushaf Indonesia di situ ada qaflam, bawahnya ada daun waru yang menunjukkan bahwa di situ beberapa mushaf lain yang menganggap bahwa madhabnya di situ menjadi akhir ayat, di situ waqaf, akhir ayat. Itu ya. Lil Basri fayakunu ghairu ma'dudatin li ghairi. Berarti lafat khaifin hanya Imam Al-Basri saja yang menjadikan kalimat tersebut menjadi akhir ayat. Selain dari Al-Basri, maka Al-Madanil Awal, Al-Madanil Akhir, Al-Makki, Ad-Dimashqi, Al-Himsi, Al-Kufi, maka di situ tidak menjadi akhir ayat. Termasuk kita, Al-Kufi, di lafadz khaifin, tidak menjadi sebuah akhir ayat tersendiri. Sampai sini bisa dipahami? Yang pemakalah tadi sambil dilihatin aja, yang kesimpulan yang pakai tabel, biar teman-teman tergambar. Yang kesimpulan tabel tadi, ini kayaknya sudah sampai khaifin. Bisa dibantu untuk share screen yang makalah tadi, yang apa namanya presentasi yang tadi. Ini Kak. Ini yang punya pemakalah tadi ya. Kita cocokkan terlebih dahulu. Yang basmalah, berarti yang menganggap basmalah itu menjadi sebuah ayat tersendiri adalah Al-Kufi dan Al-Makki. Sesuai ya dengan yang tadi kita bahas. Kemudian alaihim, siratal ladzina an alaihim, yang menganggap bahwa ini menjadi ayat adalah selain dari Al-Kufi dan Al-Makki. Jadi ini kebalikannya. Kemudian, nah ini tidak ada alif lam mim di sini ya, yang pemakalah. Alif lam mim itu masuk di situ, masuk permasalahan alif lam mim. Yang mana tadi alif lam mim Al-Kufi. Di situ yang membaca bahwa alif lam mim atau beberapa awal dari Fawatihus Suwar di situ menjadikan sebuah ayat tersendiri. Al-Kufi. Alif lam mim untuk Imam Al-Kufi. Berarti di situ menjadi sebuah ayat. Kemudian permasalahan selanjutnya walahum adzabun alim. Walahum adzabun alim, maka di sini hanya Asy-Syami saja. Asy-Syami di sini membaca dengan apa ini, walahum adzabun alim. Yu'iddu, ya artinya dihitung di sini ya. Dihitung untuk Imam Asy-Syami. Asy-Syami di sini ada dua, Ad-Dimashqi dan ada Al-Himsi. Maka ini masuknya Asy-Syami. Kemudian selanjutnya, tadi Kak Iha sudah sampai mana ya? Khaifin ya. Muslihun. Tadi yang muslihun. Muslihun di situ ayat 11, yang ayat 11, anna ghairu Asy-Syami, selain dari Asy-Syami itu menghitung. Benar nggak? Ya, berarti selain dari Asy-Syami menghitung, ya. Asy-Syami tidak menghitung. Kemudian selanjutnya ayyadkhuluha illa khaifin, lafadz khaifin. Yang di sini menghitung hanya Imam Al-Basri yang menghitung sebagai ayat. Ya, benar ya, Imam Al-Basri. Selainnya tidak menghitung. Oke, kita lanjut lagi. Waba' lafzi al-albab. Nah, ini lafadz al-albab fi tsani mawadhi'i. Ada dua tempat ini lafadz albab. Wa huwa qauluhu ta'ala wattaquni ya ulil albab. Lafadz wattaquni ya ulil albab ayat berapa? 197 Kak. 197. Ya. Wattaquni ya ulil albab ayat 197. Maka di sini siapa yang menghitung menjadi ayat atau tidak? Lisyami, Imam Asy-Syami, wal Madani Tsani, Imam Madani Tsani, wal Iraqi. Nah, ini sebutan. Iraqi itu artinya Al-Basri dan Al-Kufi. Ini menghitung. Fayakunu matsrukan lil Madanil Awal wal Makki
Nah, di sini berarti yang menghitung menjadi sebuah ayat adalah kecuali dari madanil awal dan al-makki. Berarti madanil awal dan makki tidak menjadi sebuah ayat. Benar atau enggak? Madanil awal dan al-makki tidak menjadi sebuah ayat. Ya, benar. Berarti selain dari madanil awal dan selain dari al-makki, maka di situ tidak menghitung menjadi sebuah ayat. Berarti madani tsani, al-kufi, basri, kemudian ad-dimashqi dan al-himsi di situ menjadikan sebuah ayat. Wattaqun ya ulil albab, termasuk kita. Kemudian, nah ini kan tadi disebutkan bahwa lafaz al-albab itu ada dua. Yang pertama, wattaqun ya ulil albab, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Nah ini, falaisa ma'dudan li ahadin. Karena ini sudah menjadi kesepakatan semua menjadi akhir ayat, maka tidak dipermasalahkan. Falaisa ma'dudan li ahadin. Seperti itu. Kemudian ayat khalaq. Summa umirat bitarki addi lafzi khalaq fi tsani mawadhi'i. Lafaz khalaq di dua tempat. Lafaz khalaq. Fi tsani mawadhi'i, yakni di tempat yang kedua. Karena pada lafaz khalaq di surah Al-Baqarah ada dua tempat, maka yang menjadi permasalahan di sini adalah lafaz khalaq yang kedua, ya. Yakni pada lafaz faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Min khalaq. Ayat 200, Kak. Ayat 200 ya. Ayat 200 yang bawahnya pojok yang ya ulil albab tadi masih di bawahnya. Ayat 200 di situ. Maka siapa yang menghitung menjadi ayat dan siapa yang menghitung bukan menjadi ayat? Lil madani tsani. Nah, maka yang menghitung menjadi ayat pada lafaz khalaq di situ adalah al madani tsani fayakunu ma'dudan li ghairihi. Wahtaraza bil mawadhi'i tsani 'anil mawdhi'il awwal fa innahu matsrukun ijma'an. Jadi di sini yang menghitung siapa? Coba lafaz ya kecuali dari madani tsani illa madani tsani li ghairihi. Maka yang selain dari li ghairil madani tsani ma'dudan seperti itu. Ma'dudan li ghairihi. Berarti yang al madani tsani tidak dihitung menjadi sebuah akhir ayat. Kok kayaknya kebalikan ya? Kebalikannya sepertinya. Kebalik itu yang di slide. Min khalaq lil madani tsani fayakunu ma'dudan li ghairihi. Maka ini yang menjadi akhir ayat itu adalah li ghairi madani tsani. Seperti itu penjelasannya. Ini kebalik ya. Li ghairi madani tsani itu yang menjadi sebuah ayat. Al madani tsani tidak menjadikan kalimat khalaq itu menjadi sebuah ayat tersendiri. Berarti kita al-kufi, maka kalimat tersebut menjadi sebuah ayat. Nah, seperti itu. Ini kebalik ya. Ini kebalik yang nomor 7. Yang dimaksudkan di teks di situ adalah al-madani tsani itu tidak dihitung. Ma'dudan li ghairi madani tsani. Yang dihitung adalah selain dari madani tsani. Kalau yang itu kebalik. Nanti diganti ya, yang pemakalah. Kemudian yang poin selanjutnya, wa aqulu qauluhu ta'ala yunfiqun fil mawdhi'i tsani. Selanjutnya adalah kalimat yunfiqun pada tempat yang kedua karena ada dua tempat dalam Al-Qur'an, yakni yas'alunaka madza yunfiqun. Jadi dalam surah Al-Baqarah ada dua tempat pada kalimat yas'alunaka madza yunfiqun dijelaskan kembali dalam kitabnya alladzi ba'dahu qulil afwa. Yang mana setelah yas'alunaka madza yunfiqun itu kalimat qulil afwa. Ayat berapa itu? Yang yas'alunaka-nya apa yang kulil afwanya, Kak? Yas'alunaka madza yunfiqun yang akan kita permasalahkan di sini adalah yunfiqun pada kalimat yas'alunaka madza yunfiqun yang setelah kalimat tersebut berupa kalimat qulil afwa. Di ayat berapa?
Kan ada yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Ada yang itu, kemudian ada yang di ayat di pojok selanjutnya yas'alunaka madza yunfiqun qulil afu. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ada yang itu. Di ayat berapa itu? 219, Kak. Ya, benar, 219. Di situ kan di ayat 215, di situ ada yas'alunaka madza yunfiqun, ya. Maksudnya di Al-Qur'an tuh seperti itu loh. Ada dua lafadz yas'alunaka madza yunfiqun, tapi dijelaskan yang setelahnya itu qulil afwa gitu, biar nggak ketuker. Yang setelahnya itu qulil afwa. Maka di sini yang di halaman yang di ayat 219. Bagaimana cara menghitung ayatnya? Yu'idduhu al-makki wal madanil awal. Berarti yang menghitung di sini adalah al-makki dan al-madanil awal. Benar atau enggak ini? Al-makki dan al-madanil awal. Al-makki dan al-madanil awal menghitung, ya. Kemudian wayatsrakuhu ghairuhuma. Berarti selain dari al-makki dan al-madanil awal tidak menghitung kalimat ini menjadi sebuah ayat, termasuk kita. Makanya di mushaf kita di situ dijelaskan bahwa di atas wayas'alunaka madza yunfiqun ada tanda qaf lam, bawahnya ada daun waru yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut pada mushaf lain yang membaca bahwa di situ ada yang disebut dengan akhir ayat. Gitu. Itu salah satu fungsi terkait dengan tanda baca. Gitu. Selanjutnya wa aqulu kalimatu tatafakkarun fi awwali mawadhi'iha wa dzalika qauluhu ta'ala la'allakum tatafakkarun alladzi ba'dahu fid dunya wal akhirah. Karena kalimat tatafakkarun itu banyak di surah Al-Baqarah khususnya, maka ini yang la'allakum tatafakkarun yang setelahnya berupa fid dunya wal akhirah. Ayat berapa berarti? Di ayat yang sama, Kak. 219. Di ayat yang sama ya, akhir ayat yang sama, yang setelahnya berupa fid dunya wal akhirah. Itu pojok selanjutnya kan fid dunya wal akhirah. Maka di sini yang siapa yang membaca? Qad warada intidhamiha fi salakil adadi lil madani tsani wasyami wal kufi fatakunu ghairu ma'dudatin lil madanil awal wal makki wal basri. Nah, berarti yang menjadikan kalimat ini sebagai ayat tertentu di situ adalah madani tsani. Itu sama atau enggak? Madani tsani. Ya, madani tsani sama. Kemudian asyami, asyami berarti himsi dan ad-dimashqi berarti sama ya. Kemudian al-kufi. Al-kufi di situ juga menyebutkan sebagai ayat. Berarti selain dari 4 madhab tersebut, berarti ada madanil awal, kemudian ada al-makki dan ada al-basri. Maka di situ tidak menghitung kalimat tersebut menjadi satu ayat tersendiri. Gitu. Wa qayyatuha bil ula ihtirazan an tsaniyah allati ba'daha ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum al-ayat fa innaha ma'dudatan ijtima'an. Jadi ketika lafaz la'allakum tatafakkarun yang setelahnya berupa ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, di situ sudah kesepakatan bahwa ma'dudatan ijma'an, artinya seluruh madhab dari 7 madhab yang sudah kita pelajari itu menghitung bahwa kalimat tersebut menjadi satu kesatuan ayat tersendiri. Kemudian ayat selanjutnya wa aqulu afada hadzal baiti anna qaulahu ta'ala illa an taqulu qaulan ma'rufa. Ayat berapa itu? Illa an taqulu qaulan ma'rufa. 235, Kak. 235 ya. 235. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qaulan ma'rufa sampai ma'rufa. Di mushafnya kita di situ ada tanda daun waru juga. Berarti kemungkinan ada mushaf lain yang membaca pada lafaz qaulan ma'rufa menjadi satu ayat tersendiri. Gitu. Siapa di sini yang membaca? Ma'dudun lil basri wal matrukun lil ghairi. Nah, itu. Berarti hanya Imam Al-Basri saja yang membaca pada lafaz qaulan ma'rufa menjadi sebuah ayat tersendiri. Selain dari Imam Al-Basri maka tidak dihitung. Nah, sepertinya di situ agak ada perbedaan itu. Di pemakalah. Qaulan ma'rufa Imam Al-Basri yu'iddu, Madani Tsani sama Makki juga yu'iddu. Kenapa itu? Coba pemakalah dijelaskan. Qaulan ma'rufa.
qaulan ma'rufah, di situ yang menjadi sebuah ayat di situ adalah Madani Tsani, Al-Makki, dan Al-Basri. Kenapa? Ini sesuai dengan yang di kitab, itu maksudnya wa annal madani tsani wal makki qad taba'a al-basri fi qoulihi ta'ala, itu nyambungnya yang setelahnya ya, permasalahan setelahnya. Jadi harus diperhatikan teman-teman ketika menerjemahkan. Di situ koma, misalkan koma, itu berarti pembahasan sudah selesai gitu kan. Terus habis itu ketika ada lanjutannya, kita harus memahami apakah ini masuk ke ayat sebelumnya atau setelahnya ya. Nah, termasuk yang ini, Madani Tsani, Makki, dan Al-Basri, itu ayat setelahnya nanti yang akan membaca terkait dengan lafadz Hayyul Qayyum, apakah dijadikan satu ayat sendiri atau bukan. Gitu ya. Jadi poin nomor 10 nanti direvisi juga. Lafadz qaulan ma'rufah, hanya Imam Al-Basri saja yang menjadikan kalimat qaulan ma'rufah menjadi satu ayat tersendiri. Selainnya, termasuk kita, Imam Al-Kufi, tidak menjadikan sebuah ayat. Hanya waqaf biasa, qaflam. Kemudian ayat selanjutnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat berapa itu? 255. 255. 55. 255 ya, di awal juz 3 ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di mushafnya kita, mushaf Indonesia, di situ juga ada daun waru ya, ada daun waru, di atasnya ada jim. Di situ disebutkan bahwa yang membaca di situ adalah Madani Tsani, seperti tadi yang Kak Iha sebutkan, Madani Tsani, Makki, dan Al-Basri. Sama dengan yang tadi kekeliruan yang di poin nomor 10. Nah, itu yang dimaksudkan adalah untuk poin yang ke-11, Al-Hayyul Qayyum. Berarti selain dari ini dibaca dengan la yu'iddu atau tidak dihitung menjadi sebuah ayat tersendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya. Wa aqulu Abdul Madanil Ula qauluhu ta'ala Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ayat berapa itu? 257, Kak. 257. Ya. Ya, 257. Berarti di sini siapa yang membaca? Yakni hanya al-madanil awal, ya, yang menghitung madanil awal. Selain dari madanil awal maka la yu'iddu atau tidak dihitung. Nah, inilah cara mengetahui kita apakah di sini dihitung ayat atau bukan, itu sesuai dengan madhab yang mana yang kita ikuti. Kalau kita kufi, ya berarti nanti kita mencocokkan di Imam Al-Kufi, seperti itu. Maka di sini titimmatun, apa itu namanya? Kesimpulan atau rangkuman terakhir. Mimma taqaddama yu'allimu anna mawadi'al khilaf fi hadhihi surah 11 mawdi'an. Maka nanti ketika misalkan teman-teman menghitung seperti ini, harus dibedakan antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Jadi kalau yang tadi surah Al-Fatihah cuma ada 2, berarti surah Al-Fatihah 2 tabel sendiri. Kemudian surah Al-Baqarah di sini ada 11 kolom atau 11 permasalahan, maka di sini nanti ada 11 permasalahan. Ini tadi surah Al-Baqarah yang tidak disebutkan alif lam mim, padahal alif lam mim ada permasalahan ya. Itu. Di mana saja 11 permasalahan dalam surah Al-Baqarah itu alif lam mim. Yang pertama, kemudian yang kedua walahum adzabun alim, yang ketiga muslihun, yang keempat khaifin, yang kelima wattaqun ya ulul albab, yang keenam kholaq fisani, artinya pada lafaz kholaq yang kedua. Yang ketujuh yunfiquna fisani, artinya lafaz yunfiqun pada permasalahan atau pada ayat yang kedua. Tatafakkarun al-awwal, lafaz tatafakkarun yang pertama, qaulan ma'rufa, hayyul qayyum, dan yang terakhir ilan nur. Wa qad alimat man adda wa man taraka. Sebagaimana kita sudah mengetahui bahwa siapa madhab yang menghitung dan siapa madhab yang tidak menghitung, artinya meninggalkan ayat tersebut menjadi bukan bagian dari ayat. Fi kulli mawdi'in minha, dari setiap pembagiannya. Wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah sebaik-baik yang mengetahui. Begini cara menghitung ayatnya berarti ya. Itu tadi surah Al-Fatihah sudah, surah Al-Baqarah juga sudah. Ada yang ditanyakan dari teman-teman sekalian? Nggak susah sih, hanya mencocokkan. Tapi harus ketika menerjemahkan harus harus teliti lagi apakah ini mengikuti ayat sebelumnya atau ayat setelahnya. Selebihnya insya Allah mudah, tinggal dicocokkan aja. Kak, Ada yang ditanyakan? mau tanya, Kak. Silakan.
Kak, yang wataroka qauluhu ta'ala wala yudhar katibu wala syahid itu tolong terjemahin, Kak. Yang sebelum titimah ya. Iya, Bentar. yang sebelum kesimpulan tadi. Itu takutnya kan kalau kita salah nerjemahin malah jadinya Ya. Wa makna qauli wa khulfu makin ila akhirih. Ya masih sambungan dari nazam sebelumnya. Wa khulfu makin fi syahidun yuhmalu. Annahu ikhtalafa 'anil makki fi 'addin wa taraka qauluhu ta'ala wala yudhar wa katibu wala syahid. Ayat berapa itu? Coba kita lihat. Wala yudhar wa katibu wala syahid. Ayat berapa? 282, Kak. 282. 2. Oh, sebentar. Mana ini? Wala yudhar wa katibu wala syahid. 282. Nah, ya. Di situ ya. Wala yudhar wa katibu wala syahid. 2 baris dari bawah. Wa anna hadha al-khilaf ghairu mu'taddun bihi. Nah, meskipun di sini ada ikhtilaf tapi tidak sampai dihitung permasalahannya. Idz sahih anna ayat ad-dain ayatan wahidatan 'inda jami'i ulama al-'adad. Bahwa di sini kan membahas terkait dengan ayat hutang ya. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum sampai dengan akhir wallahu bikulli syai'in alim. Itu kan ayat terkait dengan hutang. Nah, di sini jami'a ulama il-'adati seluruh imam adat, artinya seluruh ulama adat perhitungan ayat membaca di sini semuanya adalah satu ayat. Meskipun ada permasalahan ikhtilaf tapi tidak sampai dihitung permasalahannya. Karena di sini sudah sepakat gitu. Kama tadullu ala dzalikal ahadits wal athar, sebagaimana yang kita ketahui dan dikuatkan juga di hadis dan di athar. Fama nuqila 'anil makki annahu kana yu'iddu wala syahid la yahfaru bihi wala yaltafit ilaihi. Meskipun di situ Imam Al-Makki yu'iddu artinya menghitung lafaz wala syahid dengan menjadikan satu ayat, tapi la yuhfal wala yaltafit ilaihi, tidak berpengaruh seperti itu. Artinya di sini keseluruhan tidak diperdebatkan, artinya semuanya menghitung menghitung permasalahan di ayat ini atau di ayat yang mengandung hutang di sini sebagai satu ayat utuh seperti itu. Oke, Kak. Ya, makasih, Kak. Jadi seenggaknya tahu. Kirain kan ada ayatnya ya, Kak. Kirain itu kok ketinggal ada perbedaan gitu. Ya, karena itu semuanya menjadi satu ayat. Betul, Kak. Oke. Unik ya terkait dengan ilmu Abdul Ai itu, jadinya kita bisa mengetahui terkait dengan mushaf-mushaf yang lain. Coba nanti, oh ya, belum itu, berarti ini jumlah ayat keseluruhan. Nah, belum disimpulkan ini dari pemakalah. Jumlah ayat keseluruhan. Nanti di bagian akhir disimpulkan ya. Misalkan setelah selesai permasalahan dari setiap satu surah, kalau yang tadi yang Fatihah, di situ 7 surah semuanya, 7 ayat, mohon maaf, 7 ayat semuanya, baik dari Madanil Awal sampai Syami. Nah, di sini untuk surah Al-Baqarah ada berapa ayat keseluruhannya dari setiap Madanil Awal, Madani Tsani, Al-Makki, Al-Kufi, Al-Basri dan Asyami, di situ ada berapa ayat. Nanti dihitung ya. Nanti dicocokkan juga. Kemudian di sini berarti Imam Al-Kufi. Coba Imam Al-Kufi di sini kan kita termasuk ya Imam Al-Kufi. Ada berapa ayat di surah Al-Baqarah? Al-Kufi 286. 286 ayat. Kemudian Madanil Awal dan Madani Tsani ini kan termasuk imamnya Imam Qalun dan Imam Warsh di sini. Ada berapa ayat untuk Imam Qalun dan Imam Warsh? Kalau nggak salah cuma 285 atau 284 gitu. Karena ada perbedaan di sini antara dihitung atau tidaknya. Gitu. Nah, ini nanti Kak Iha kasih apa namanya? Kasih salah satu kitab lagi Fununul Afnan terkait dengan jumlah ayat untuk Imam Madanil Awal berapa, Madani Tsani berapa, seperti itu nanti insya Allah ada. Kemudian kitab ini yang Fununul Afnan ini juga nanti bisa dikombin teman-teman dalam menjelaskan terkait dengan ilmu Abdul Ai. Jadi ini kan sudah kita cocokkan nih. Nah, apakah di kitab Fununul Afnan itu termasuk seperti ini atau ada tambahan nanti ditambahkan, gitu ya? Ada yang ditanyakan terkait dengan pembahasan Abdul Ai yang kedua? Kurang berapa kelompok lagi yang belum maju? Kurang
1, 2, 3. 3 lagi, Kak. 3 lagi ya. Iya. Karena memang pembahasan Adul Ai itu tidak begitu susah ya. Paling cuma mencocokkan begitu saja. Nanti kalau misalkan kita rapatkan menjadi 2 pertemuan lagi, nggak apa-apa. Jadi nanti yang misalkan kelompok yang paling akhir nanti bisa masuk kelompok yang minggu depan dan minggu depannya lagi. Jadi tinggal 2 kali pertemuan. Kemudian 2 kali pertemuan itu kan masih puasa ya, masih sampai puasa. Nanti kalau misalkan teman-teman kesepakatannya mau UAS sebelum Lebaran, bisa di akhir bulan ini. Jadi pertemuan terakhir bulan ini itu dipakai buat UAS juga. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman mau UASnya setelah Lebaran, berarti nanti kita UAS Lebaran. Kalau Kak Iha sih lebih enak sebelum Lebaran, biar nanti udah nggak ada tugas lagi gitu. Karena kan kita UASnya cuma menghitung ayat saja gitu. Menghitung ayat yang belum kita hitung. Jadi minggu depan dari surah apa sampai surah apa? Gimana, Jal? Itu untuk yang UASnya berarti kurang lebih kayak tadi ya, Kak? Ya, kurang lebih seperti tadi. Saya kasih kesimpulan. Seperti tadi, tapi tetap dijelaskan narasi dulu, baru kemudian nanti ditabelkan. Itu. Nanti bisa jadi 1 orang per surah, 1 orang 2 surah, seperti itu. Kalau cukup nanti. Nah, apa namanya? Tadi kan surah Ali Imran kan belum dibahas. Seharusnya tadi surah Ali Imran ya. Iya, nggak ada di PS-nya. Ya, miskomunikasi juga. Iya. Tapi sepertinya Kak Ilham nulisnya sampai surah Ali Imran gitu deh. Cuma mungkin halamannya. Halamannya keliru. Ya, mungkin dari halamannya. Mari. Nah, berarti minggu depan bisa kita mulai surah Ali Imran. Sampai surah apa minggu depan? Yang pemakalah minggu depan. Atau banyak juga ya. Sebentar. Sampai halaman 37, Kak. Kalau yang selanjutnya Taubah sampai surah apa? Selanjutnya Yunus sampai Ar-Ra'd. Ar-Ra'd masuk. Masuknya. Halaman 40. Ini karena memang tugas kelompok, jadi Kak Iha lebih sedikitkan saja biar nanti lebih banyak ke tugas kuasnya teman-teman gitu ya. Jadi minggu depan ini bahasnya surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-An'am, dan surah Al-A'raf. Itu ya. Minggu depan sampai surah Al-A'raf. Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Itu minggu depan. Kemudian minggu depannya lagi Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud. Nah, sampai itu. Ar-Ra'dunya nanti masuk ke UAS. Mulai dari Ar-Ra'du UAS. Nanti bisa minta tolong dibagi juga ya, dibagi dari sekarang juga bisa, biar nanti UASnya juga mudah. Misalkan siapa Jelly, kebagian surah apa gitu. Nah, nanti karena memang surahnya ada yang pendek, ada yang panjang, nanti dibagi aja gimana baiknya. Misalkan satu surah kalau misalkan yang panjang 2 orang, misalkan seperti itu kalau nggak nyampe loh ya. Tapi kalau misalkan yang pendek 1 orang bisa sampai 2 atau 3 surah seperti itu. Tergantung dari halaman aja nggak apa-apa. Gitu ya, bisa minta tolong ya ke teman-teman ya. Dibagi untuk UASnya juga. Ada yang ditanyakan? Tadi boleh diulang nggak kayak? Kan 3 kelompok lagi ya. Jadi 2 kelompok lagi. 2 ya? 2. Ya. Oke. Jadi minggu depan 2. sampai Jadi minggu depan yang ketiga, ya? Berarti kelompok yang ketiganya itu bisa masuk ke kelompok yang 2 minggu lagi gitu. Jadi nanti dibagi ke depan lagi dua-duanya. Oke, Kak. Sampai Al-A'raf. Jadi itu minggu depan ya? Iya. Terus yang kalau misalkan 2 minggu lagi berarti sampai tanggal berapa itu, Jel? Kita sampai tanggal berapa? Belasan kalau nggak salah. 17 apa 18 gitu. Selasa lagi. Depan tanggal 12, minggu depan lagi tanggal 19. Nah, 19 ya. Minggu depannya lagi tanggal berapa? Minggu depan lagi. Itu akhir April. Tanggal 26 UAS ya? Oh, baik, Kak. 26 ya, Kak? Iya. Apa mau UAS habis Lebaran? Nggak apa-apa, tergantung teman-teman aja. Gimana teman-teman maunya habis UAS atau sebelum UAS? Sebelum Lebaran maksudnya. Paling diskusi dulu, Jel. Gitu. Siap. Padahal ya baik. Ya, siap.
Ya udah diskusi dulu aja gimana. Kalau misalkan sepakat UASnya 26 ya 26. Biar cepat selesai lah gitu. Biar lebaran tuh udah nggak mikir adul ai atau syakul babad gitu. Udah selesai. Gitu ya, mungkin dari Kak Iha kalau misalkan tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Kurang lebihnya dari Kak Iha mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Kak. Terima kasih, Kak.